Saudara-saudariku terkasih, Salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 19 Maret 2024. Gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Paus Fransiskus pada tanggal 8 Desember 2020 mengeluarkan surat apostoliknya, Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Dalam surat tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yusuf sebagai bapa yang terkasih, bapa yang lembut dan penuh kasih, bapa yang patuh, bapa yang menerima, bapa yang secara kreatif, pemberani, bapa yang sedang bekerja. Saudaraku terkasih, tidak banyak yang kita ketahui tentang Santo Yusuf. Kehidupan Santo Yusuf tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Kita hanya bisa menemukan dalam tulisan Injil Matius dan Lukas. Di dalam kedua Injil ini kita menemukan beberapa hal mengenai pribadi Santo Yusuf. Dilihat dari silsilah Yesus Kristus yang tercatat dalam Alkitab, Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Ia berasal dari suku Yehuda. Setelah dewasa, ia bertunangan dengan seorang perawan bernama Maria. Tetapi sebelum mereka diresmikan sebagai suami istri, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Dari pengalaman itu, kita bisa belajar beberapa hal dari Santo Yusuf. Pertama, Santo Yusuf adalah pribadi yang tulus hati. Ia mau menerima Maria yang sudah mengandung karena Roh Kudus. Kedua, Santo Yusuf seorang pribadi yang taat pada kehendak Allah. Saat Yesus memikirkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam karena Maria ketahuan hamil, Allah menuntunnya untuk menerima Maria sebagai istrinya. Ia taat pada apa yang dikehendaki Allah. Ketika Yusuf sigap melindungi keluarganya, pada saat Herodes Agung ingin membunuh anak-anak, Yusuf membawa keluarganya ke Mesir, menyelamatkan keluarganya dari keserakahan Herodes. Dari kisah hidup Santo Yusuf kita belajar ketulusan, kita belajar tentang ketaatan, kita belajar tentang cinta. Dan itulah yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun tugas kita, siapapun kita, dengan status apapun, dimanapun kita melayani, hendaklah kita tulus melayani, kita hendaknya selalu taat pada apa yang Tuhan kehendaki pada kita, dan lakukan semuanya dengan penuh cinta. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.